Perkenalan, nama saya Fernando Lemeriwa. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, pengertian dan fungsi dasar sistem operasi, tujuan adanya sistem operasi, beberapa macam sistem operasi, sejarah sistem operasi sampai struktur BMA. Yang pertama, pengertian dan fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antara user atau pengguna dengan perangkat keras sistem. Yang kedua, tujuan sistem operasi. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan penguji sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Yang ketiga, beberapa macam sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, Macintosh. Sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh. Operating System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Ya, Linux. Beberapa dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. MS-DOS yang dimiliki kepanjangan Microsoft Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC sepanjang tahun 1980-an. Unix adalah salah satu sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multis tahun 1969. Romulus OS adalah sistem operasi tempat Google Chrome OS dibangun yang mendukung laptop Chromebook dan stasiun kerja Chrome OS. Yang keempat, sejarah sistem operasi sampai struktur DMA. Berikutnya generasi pertama sampai 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu meningkatkan peran sistem komputasi mekanik. Kedua, generasi kedua yaitu 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real atau time dalam satu ringkasan yang saling berurutan. Yang ketiga, generasi ketiga yaitu dari 1965 sampai 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advanced, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak menggunakan sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Generasi keempat 1980-an sekarang. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphical User Interface yang sebelumnya menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Struktur DMA, Direct Memory Access, adalah suatu metode pengguna atau I/O di mana drive controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. Keuntungan menggunakan metode DMA
dapat dilihat pada operasi multisystem seperti Unix, karena transfer data yang mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Ya, ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party DMA menggunakan DMA controller yang terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua, first party DMA, bus metering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.